Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wasababuhu ya. Wasababuhu asyaku fil maqduri. Wasababuhu tawi sebabe toma iku asyaku mamang fil maqduri dalam pasten. Jadi awal mula adanya tomak di dalam hati seseorang karena di dalam hatinya sudah ada keraguan dalam masalah takdir yang Allah tentukan. Berawal dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha lan krono areh mengkono wasababu asyaku fil maqduri. Kembalinya ke situ domirnya. Qala ngendika sapa ba'duhum setengah ulama ahli sufi. Ya, kalau di sini ba'duhum berarti sebagian dari ulama ahli sufi. Karena kitab yang kita baca, kitab yang menjelaskan tentang tasawuf. Kalau kita lagi ngaji fikih, kalau qala ba'duhum berarti mafhumnya, pahamnya berarti sebagian ulama ahli fikih. Kalau misalkan kita lagi ngaji kitab tafsir, kalau di situ ada qala ba'duhum ya berarti sebagian ahli tafsir. Ya, tanya. Qala ngendika sapa ba'duhum setengah ulama ahli sufi. Ngendikane lawakila litamangi man abuka la qala asyakku fil maqdur. Walau qila ma hirfatuka qala iktisabu dhulli. Walau qila ma khoyatuka qala al-hirman. Bismillahirrahmanirrahim. Law qila lamono tinta ako ake lito mangi maring toma opo sing tinta ake man abuka. Bismillahirrahmanirrahim. Uti sapa iku abuka bapak iro. Jabe syarat man la qola mongko. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe syarat la ko. La qola mongko yaktine jawab sapa toma. Jabe asyaqu fil maqduri. Wa utawi abu iku asyaqu mamang fil maqduri dalam pasten. Sebagian ulama ahli tasawuf berkata, seandainya ditanyakan kepada Toma, pertanyaannya begini, man abuka la qala asyakku fil maqdur. Seandainya Toma ini ditanya, diinterogasi, siapa bapakmu? Pasti Toma akan menjawab, bapakku adalah ragu dalam takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kilanan lamun ngendika ake atau ditakwa ake apa mahirfatuka qala iktisabu dzulli ma utawi apa iku hirfatuka. Bismillahirrahmanirrahim. Usahamu atau penggaweanmu. Jabe syarat lao qala mongko jawab sapa Toma. Jabe iktisabu dzulli wa utawi Bismillahirrahmanirrahim. Hirfah iku iktisabu dzulli kulit keinaan. Jadi seandainya Toma itu diajukan pertanyaannya apa pekerjaanmu, maka Toma itu akan menjawab, kerjaanku adalah mencari kehinaan. Bagaimana supaya orang itu terjerumus dalam kehinaan, itu kerjaanku. Jadi Toma selalu mendorong, mengusahakan, memprovokasi seseorang untuk bisa terjerumus dalam kehinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kilan lamunutin tako ake opo ma khoyatuka. Kalimat ma khoyatuka
Mautai apa suci-suci khoyatuka katuk iro. Jabe syarat lauk kola mangkon jawab apa toma jabe al-hirman. Wa utawi khoyah iku al-hirmanu kapitunan. Seandainya toma itu ditanya, apa sih tujuan akhirmu? Mempengaruhi seseorang. Tujuanku mempengaruhi seseorang agar di hatinya ada toma adalah supaya orang itu hidup dalam kerugian. Al-hirman. Supaya rugi saja. Rugi apa? Rugi akhirat. Itu. Jadi itulah tujuan akhir daripada toma. Jadi pangkal dari toma adalah ragu dalam takdir. Usaha toma adalah supaya orang terjerumus dalam keraguan menghadapi takdir Allah. Kemudian tujuan akhir dari toma adalah supaya orang itu terjerumus dalam kerugian. Fatoma mongko utawi toma ikula mahalata hale mesti wasit. Fatoma mongko utawi toma la mahalata hale mesti iku fasidudini ngerusak agama, maka sudah barang tentu toma itu bisa merusak agama seseorang. Agama seseorang itu bisa rusak sebab apa? Sebab ada toma. Sebisa mungkin harus diperangi yang namanya toma harus diperangi. Bagaimana caranya? Harus banyak langkah-langkah yang kita ambil dalam rangka memerangi toma, karena toma bisa merusak agama kita. Artinya rusak nggak sempurna agama kita. Bisa jadi secara lahir getol giat, tapi masalahnya ada namanya bagian dalam yang rusak. Jadi ibaratkan motor dilihat secara bodinya mulus tapi dalamannya mesinnya rontok, kan gak enak juga buat jalan, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Walizalan krono are mengkono toma la mahalata fasiduddin. Karena toma secara pasti bisa merusak agama seseorang. Takhola manjing Sopo Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Radhiya artinya apa? Radhiya muga-muga ngridhoini sapa Allah Gusti Allah tinggal taala hale maha luhur sapa Allah anhu saking Ali bin Abu Talib. Semoga Allah meridhoinya. Manjing. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al basrati ing masjid jami negara Basra. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib pernah masuk sebuah masjid jami di negara Basra. Negara mana ini? Irak. Basra. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah masuk masjid jami di sebuah negara Basra. Setelah masuk masjid, fawajada mongko nemu sopo Ali, menemukan melihat al-qusoso ing tukang cerita, tingkai kusos yakusuna halil lagi podo cerita sopo kusos.
Bismillahirrahmanirrahim. Samang-samang sahabat Ali menemukan para tukang cerita di sebuah masjid jami. Fa'aqamahu mongko nuli ngadegake sapa Ali. Fa'aqamahu mongko nuli ngadegake sapa Ali hum ing kusos. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sedang bercerita, ya, padahal ceritanya juga cerita-cerita yang baik-baik ini, ya, sama sahabat Ali disuruh berdiri, artinya dibubarake, ya, fa'aqamahum, ya, dibubarake kalau sahabat Ali, tukang-tukang cerita yang ada di dalam masjid saat itu. Hatta ja'a sehingga teko, sampai-sampai hatta ja'a sehingga teko sopo Ali ilal Hasani maring ilal Hasanil Basri maring Hasan Basri. Ternyata Imam Al Hasan Al Basri ini ternyata hidup di zaman sahabat. Nyatanya masih sempat bertemu dengan sahabat Ali bin Abu Thalib. Jadi dengan demikian Hasan Al Basri yang sering sekali dijadikan rujukan atau referensi oleh para ustadz, ternyata seorang tabi'in, yakni orang yang mengikuti atau bertemu dengan para sahabat Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa Ali bin Abu Thalib, ngendikane ya fata ini sa'aluka an amrin. Ya fata, wahai wong nom, wahai seorang pemuda. Berarti saat itu Hasan Basri masih muda, ya, masih muda. Ya fata, hei wong nom, ini sa'aluka, ini teman setone ingsun iku sa'aluka, Arab takon sapa ingsun ka ing sira, takon ngan amrin saking masalah suci. Wahai pemuda, aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu tentang sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih perkataan sahabat Nabi. Fa in ahbabtani fihi abqaituka wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka. Fa in ahbabtani mongko lamun demenake sapa sira ning ingsun fi ing dalam amr, maka apabila jawabanmu memuaskan bagiku dalam permasalahan yang sedang saya tanyakan, ya, kalau jawabanmu memuaskan bagiku, abqaituka mongko langgeng sapa ingsun ka ing sira. Abqaitu mongko nglanggengake sapa ingsun ka ing sira. Kalau jawabanmu memuaskan bagiku, maka akan aku biarkan kamu di situ. Tidak aku usir, tidak aku suruh berdiri, tidak aku suruh keluar dari masjid ini. Jadi cara bahasa panjangnya begitu, ya. Jadi sulitnya kita menerjemahkan atau memahami kitab hikam begitu. Kalimatnya gak sepanjang itu, ya, cuma apa itu kak. Makanya saya membaca kitab hikam ini dari minimal sekali, dari mulai Jumat, Sabtu ke Minggu, nanti Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis ini kitab fikihnya, begitu terus. Nah, kalau saya sudah ngerasa ini kira-kira satu pertemuan ini sudah saya matelangah, udah saya ngerasa sudah paham, baru saya ganti kitab lain. Begitu. Kitab fikih pun begitu. Jadi kira-kira ini untuk satu pertemuan ini saya siapkan, baru mau baca kitab-kitab yang lain. Jadi fokus di dalam dua kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila lamana ora ahbabtani, dan apabila jawabanmu ternyata tidak
membuat aku puas, akom tuka mongko ngadegake sapa ingsun ka ing sira. Kamu suruh berdiri, keluar dari sini. Kalau jawabanmu memuaskan, tetaplah di sini. Silahkan ceramah. Tapi kalau jawabanmu tidak memuaskan, berdiri dari sini, keluar dari sini, berhenti ceramahmu. Ya, jadi cara gamblangnya begitu. Kama akom tu koyo oleh ngedegake sapa ingsun ashabaka ing piro-piro sahabatmu, seperti yang sudah aku lakukan kepada teman-temanmu. Tuh teman-temanmu sudah aku usir-usir, sudah aku suruh keluar dari masjid karena mereka tidak bisa memberikan jawaban yang menyenangkan bagiku, memuaskan. Wa kana lan ono sapa Ali ono iku kutroa ningali sapa Ali. Sahabat ngali alaihi ngatasé Kositu mirip tak kuleti ya. Alaihi ne. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi kon sing siji demen artine. Sedia. Alaihi ngasa Hasan. Ya, pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa sahabat ngali ono iku kutroa teman-teman is ningali sapa sahabat ngali ningali ngalihi ngatasi Hasan ningali samtan ing sebutan wa hadian kang bagus. Jadi sahabat Ali karramallahu wajha memang sudah melihat bahwa sosok Hasan al-Basri ini memang sudah dipandang oleh sahabat Ali ini memang seseorang yang baik, yang memiliki keilmuan yang cemerlang, pemikiran yang cemerlang. Faqala mangkon jawab sapa Hasan al-Basri jawab sapa al-Hasanu Hasan Basri ya. Faqala mangkon jawab sapa al-Hasanu Hasan jawab sal ngamma syi'ta. Sal takun sira. Takun ngamma sing perkara silima syi'ta kang karep sapa sira. Silahkan. Tanyakan saja apa yang engkau kehendaki. Di koyo-koyo jawabannya koyo nantangin ya. Silakan mau tanya apa gitu. Padahal yang nanya sahabat ngali. Ini menunjukkan bahwa Imam Hasan al-Basri memang seorang ulama yang mumpuni. Beliau juga salah satu pelopor mazhab sama seperti Imam Hanafi, Maliki. Hanya saja mazhab beliau tidak bisa berkembang. Ya, artinya ya nggak bisa berkembang lah istilahnya. Pengikutnya sedikit kala itu jadi nggak bisa berkembang. Jadi mazhab yang berkembang hanya 4 sampai sekarang. Sufyan Ats-Tsauri juga salah satu pelopor mazhab. Jadi sebenarnya nggak cuma 4 pelopor mazhab. Ada banyak, tetapi yang bisa berkembang dan bertahan hanya 4 mazhab dan terbagi di seluruh penjuru dunia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika kala takon sapa sahabat ngali. Ma milakuddin ma utawi opo. Bener makan? Iku milakuddin kenda pusakane. Iku milakuddin pusakane agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi opo iku milakuddin pusakane agama. Qala jawab sapa Hasan jawabe al-warung. Utawi pusakane agama iku al-warung wirangi. Pusakanya agama itu apa? Atau jimatnya agama itu apa? Supaya agama itu bisa kuat, bisa selamat,
itu apa? Maka jawaban Hasan Al-Basri adalah wirangi. Nanti ada penjelasannya tentang wirangi. Kala takon maning sapa sahabat ngali takoni fama fasaduddin, fama mongko utawi apa iku fasaduddin, perusak agama. Apa yang membuat agama bisa rusak? Kala mongko jawab sapa Hasan Basri jabe at-tama, utawi kang rusak agama iku atoma ngutoma. Jadi sudah jelas ya. Berarti para ulama sepakat bahwa toma itu bisa merusak agama. Para ulama sepakat. Ulama-ulama ahli tasawuf termasuk adalah kalangan dari tabi'in, yakni Imam Hasan Al-Basri yang kala itu masih sempat bertemu dengan sahabat Ali karramallahu wajhah, memiliki pendapat yang sama bahwa tomak bisa merusak agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mongko ngendika sapa Ali, ngendikane ijlis lungguh sira, duduk. Disuruh duduk. Artinya sahabat Ali ini merasa puas dengan jawabannya Hasan Basri. Terbukti bahwa Imam Hasan Al-Basri ini betul-betul seorang alim, keilmuannya diakui oleh sahabat Ali. Terbukti sahabat Ali merasa puas dengan jawaban Hasan Basri, makanya tidak diusir. Duduk bareng di sini sama saya, cara bahasa gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Famithluka mongko utawi sepadan ira iku man wong sileman yatakallamu kang gunem sapa man, gunem ngalan nasi menang ing atase menungso. Famithluka mongko utawi sepadan ira iku man wong sileman yatakallamu kang gunem sapa man, gunem ngalan nasi ing atase menungso. Jadi kalau bahasa lainnya, orang seperti kamu ya itu sudah pantas untuk menceramahi orang-orang. Jadi kamu sudah pantas untuk menjadi seorang penceramah. Di bahasa gampangnya ya, bahasa gampangnya begitu. Jadi betul-betul sudah diakui keilmuannya ya. Ya Allah. Wal waramu utawi rangi iku alladzi perkara sila alladzi yuqbilu kang ngadepake apa alladzi ngadepake at-tama'a ing tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak, matur nuwun Pak. Maaf ya. Nggih Pak. Oh dereng rampung.